Penyebab kebakaran hebat selama 11 jam di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta hingga kini masih diselidiki polisi. Api yang berawal dari Gedung Kepegawaian merambat ke ruangan Jaksa Agung dan petinggi kejaksaan lainnya. Pengamat intelijen berpendapat jika merujuk pada sejumlah perkara besar yang sedang ditangani, tidak menutup kemungkinan ada unsur sabotase atau kesengajaan di balik kebakaran ini. Gedung Kejaksaan Agung terbakar hebat sejak Sabtu malam sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 50 mobil pemadam kebakaran, 1 unit Bronto Skylift dengan 250 petugas berjibaku memadamkan api. Sementara 25 tahanan Kejagung telah dievakuasi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Petugas juga mengamankan dokumen penting kejaksaan ke lokasi aman. Api yang terus membesar terus merambat hingga melalap gedung utama Kejaksaan Agung. Salah satunya ruang bidang intelijen hingga ruang kerja Jaksa Agung. Ruang Bapak dan Biro Umum. Ruang Bapak terbakar Pak? Ya, terbakar. Dugaan sementara apa Pak? Kita masih selidiki. Pak, tahanan-tahanan Pak. Kalau tahanan Pak, Tahanan di belakang, tidak. aman ya Pak? Aman semua. Jadi berkas perkara tahanan aman. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama wakilnya juga sempat datang ke lokasi. Pasca pemadaman, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menutup sementara sejumlah ruas jalan menuju ke arah Gedung Kejaksaan Agung RI. Seluruh ruas jalan yang menuju ke Kejaksaan Agung ini sudah kita tutup. Ya, yang dari arah Panglima Polim itu di perempatan Melawai kita belokkan ke kanan. Atau ya, kemudian yang dari arah Mabes Polri itu juga kita tutup. Kita belokkan ke kanan ke arah Trunojoyo dan ke kiri ke arah Blok M. Termasuk juga kita tutup dari simpang rumah sakit Pertamina. Itu kita belokkan juga ke arah Jalan Barito. Pemadaman api di Gedung Kejaksaan Agung berjalan lambat karena struktur bangunan yang mudah terbakar. Kebakaran di kantor Kejaksaan Negeri RI sampai dengan saat ini sudah proses pemadaman tadi pagi, tepatnya jam 4.30 dini hari sudah dipadamkan, sudah padamkan. Nah, pagi hari ini kita lanjutkan dengan penyisiran, pendinginan di tiap-tiap lantai, ada 6 lantai. Terkait penyebab kebakaran, jika merujuk pada sejumlah perkara besar yang ditangani Kejaksaan Agung, pengamat intelijen menilai tidak tertutup kemungkinan ada unsur sabotase atau kesengajaan. Berdasarkan dinamika di Kejaksaan Agung, lembaga penegak hukum ini tengah disorot terkait sejumlah kasus besar yang ditangani. Dimungkinkan hal-hal yang terkait itu bisa saja muncul. Seperti misalnya dari simpul titik api yang mengacu kepada arah angin ya, kalau saya lihat itu juga, dan mungkin bisa sebagai question kenapa itu bisa terjadi pada hari Sabtu ya, pada hari libur ya. Pasca api padam, penyebab kebakaran termasuk dugaan sabotase tentu harus diungkap. Menjadi pertanyaan besar bagi publik jika Gedung Kejaksaan Agung yang megah tidak memiliki perangkat pencegah kebakaran yang diperlukan. Tim Liputan Transmedia. Polda Metro Jaya segera melakukan penyelidikan terkait kebakaran yang melanda Gedung Kejaksaan Agung pada Sabtu malam. Penyelidikan dimulai dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan membentuk tim lapor serta Inavis. Dan berikut petikan pernyataan Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana. Api dari keterangan sementara yang ada adalah dari lantai 6 turun ke bawah sampai lantai 1. Tetapi itu di beberapa lokasi di bidang kantor intelijen, kemudian kepegawaian dan ataupun administrasi.